VOA This Morning. Selamat pagi, inilah VOA This Morning Selasa 27 Februari 2024. Seperti biasa dari Studio 17 VOA di Washington DC, VOA This Morning akan menemani. Saya Madioni, kita didampingi oleh produser Jimmy Manan dan ditemani teknisi kita yang cantik Tian Wang. Laporan-laporan VOA pagi ini akan mencakup laporan mengenai Dewan HAM Dunia atau Human Rights Council menilai dari hari ke hari dunia kian tidak aman, merujuk pada berbagai konflik dan ketegangan. Human rights are the bedrock of peace. Today both are under attack. Dan juga laporan tentang program susu serta makan siang gratis Prabowo Gibran Capres-Cawapres yang untuk sementara meraih suara terbanyak di Pilpres 2024 dibahas di rapat kabinet untuk dialokasikan di APBN 2025. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan salah satu yang dibahas adalah program makan siang gratis yang merupakan program unggulan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono. Seorang anggota Angkatan Udara Amerika Serikat meninggal setelah melakukan aksi bakar diri di luar Kedutaan Besar Israel di Washington DC pada hari Minggu untuk memprotes perang di Gaza, kata Angkatan Udara Amerika hari Senin. Aksi mengejutkan itu merupakan eskalasi dari unjuk rasa yang dilakukan di seluruh Amerika Serikat beberapa waktu terakhir untuk menentang tindakan Israel di Gaza yang melancarkan perang pembalasan atas serangan militan Hamas pada 7 Oktober dengan dukungan Amerika. Pria yang tidak disebutkan namanya itu memfilmkan dirinya meneriakkan kata-kata "bebaskan Palestina" sambil membakar dirinya sendiri, menurut rekaman video yang dibagikan di media sosial. Menurut laporan, video itu awalnya dibagikan dalam siaran langsung atau live stream di platform media sosial Twitch. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit dengan luka kritis yang mengancam jiwa, kata Departemen Pemadam Kebakaran. Senin pagi, juru bicara Angkatan Udara Amerika mengatakan pria itu meninggal Minggu malam. Dengan jumlah korban tewas yang mencapai hampir 30.000 jiwa di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, Amerika Serikat menerima tekanan internasional yang semakin besar untuk mengekang sekutunya Israel dan menyerukan gencatan senjata. Sementara itu, PBB menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya mengatasi segala tantangan yang dihadapi rakyat Palestina di Gaza setelah Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengumumkan pengunduran dirinya. Menurut juru bicara PBB Stefan Dujarric, pemerintahan Palestina yang kuat dan berdaya yang mampu mengelola seluruh wilayah pendudukan Palestina adalah kunci menuju terwujudnya negara Palestina yang layak sesuai dengan batas wilayah tahun 67. Gaza sebagai bagian tak terpisahkan dari itu menjadi fondasi bagi perdamaian, tambahnya. Pengunduran diri itu tampaknya menjadi langkah pertama dalam proses menuju reformasi yang diupayakan Amerika seiring dengan meningkatnya negosiasi internasional untuk menghasilkan gencatan senjata. Otoritas yang dibentuk berdasarkan perjanjian perdamaian sementara antara Israel dan Palestina pada awal tahun 90-an bertanggung jawab atas pengelolaan sebagian wilayah tepi barat. Namun, saat ini terjadi masalah korupsi yang mengganggu stabilitas. Parlemen Hungaria menyetujui keanggotaan Swedia ke dalam NATO pada Senin, memuluskan jalan negara Nordik itu untuk menjadi anggota ke-32 Aliansi Pertahanan Atlantik Utara. Persetujuan Hungaria mengakhiri penundaan proses penerimaan Swedia sebagai anggota NATO yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Pemerintahan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán menghadapi tekanan dari sekutu-sekutunya di NATO agar segera menyetujui keanggotaan Swedia. Stockholm meninggalkan kebijakan non-bloknya yang sudah lama dianut demi memperoleh keamanan yang lebih baik dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Dalam pidato setelah Parlemen Hungaria memberi persetujuan, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan, Sverige lämnar nu 200 år av neutralitet och alliansfrihet bakom oss. Det är ett stort steg.
Swedia kini meninggalkan netralitas dan prinsip non-bloknya yang sudah dianut selama 200 tahun. Ini merupakan sebuah langkah besar. Kita harus menganggapnya serius. Namun, ini juga sebuah langkah yang sangat alami. Keanggotaan NATO berarti kini kita bergabung bersama sejumlah besar negara demokrasi lain yang bekerja sama demi perdamaian dan kebebasan, ujar Kristersson. Kita beralih ke Italia. Para korban selamat dan keluarga korban yang tewas dalam peristiwa kapal karam 1 tahun lalu yang menewaskan 94 migran termasuk 35 anak hanya beberapa meter dari pesisir selatan Italia menyerukan ditegakkannya keadilan saat menyelenggarakan peringatan selama 3 hari Senin. Aksi menyalakan obor di pantai lokasi kapal tersebut karam, pameran foto, dan pawai unjuk rasa dilakukan sekelompok aktivis bernama Network February 26, tanggal terjadinya peristiwa nahas tersebut di sekitar kota Crotone. Sebagian besar korban tewas berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan. Dalam konferensi pers yang digelar setelah aksi tersebut, para pengacara korban mengatakan mereka berencana mengajukan tuntutan hukum terhadap kantor Perdana Menteri Italia dan 2 kementerian lainnya. میخواستم بر علاوه خواسته های همشهری‌ها یک جمله اضافه کنم. Keluarga para penyintas akan mengajukan tuntutan hukum terhadap negara Italia untuk meminta kompensasi atas kegagalan institusionalnya untuk menawarkan bantuan dan atas penderitaan mendalam yang dialami mereka para penyintas yang berusaha menetap di Eropa setelah peristiwa kapal karam tersebut, kata Gulaza Jamshidi yang kehilangan sejumlah anggota keluarga dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, seorang utusan Yunani mengungkapkan kepada AFP bahwa Uni Eropa diperkirakan akan menyetujui kebijakan untuk menyita keuntungan yang diperoleh Rusia di wilayah tersebut. Langkah itu dianggap penting untuk mendukung Ukraina, meski tidak sepenuhnya sesuai dengan seruan untuk melakukan penyitaan aset secara langsung seperti yang diharapkan. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono. Pendengar, sidang ke-55 Dewan HAM PBB telah dibuka pada hari Senin di Jenewa, Swiss. Pada sesi pembukaan, sejumlah perwakilan negara anggota dan PBB menyampaikan bahwa situasi pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia semakin memburuk dan perlu adanya langkah tegas untuk memperbaiki keadaan, termasuk mengembalikan kredibilitas PBB sebagai lembaga dunia. Selengkapnya disampaikan Tari Sirziman. Human rights are the bedrock of peace. Today, both are under attack. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan bahwa krisis hak asasi manusia semakin memburuk dan dunia menjadi tidak aman setiap harinya. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya kasus pelanggaran HAM oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik. Tingginya persoalan HAM dalam lingkup yang lebih lokal juga menjadi sorotan, mulai dari ujaran kebencian, diskriminasi sosial, dan retorika kasar, hingga konflik terhadap kemiskinan dan lingkungan. Guterres menjelaskan bahwa dunia kini memasuki era multipolaritas, tetapi hal itu justru menjadi sebuah kesempatan baru untuk kepemimpinan dan keadilan di panggung internasional. But multipolarity without strong multilateral institutions is a recipe for chaos. Multipolaritas tanpa lembaga multilateral yang kuat adalah resep kekacauan, karena ketegangan semakin meningkat seiring persaingan kekuatan. Aturan dan supremasi hukum kini sedang dirusak. Selain Guterres, sejumlah perwakilan negara anggota Dewan HAM PBB juga menyuarakan persoalan serupa. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menyatakan bahwa HAM itu di mana-mana sama dan tidak bergantung pada lokasi geografis. And I want to be crystal clear to those who claim that calling out violations is an interference in internal affairs. Saya ingin tegaskan kepada mereka yang menganggap bahwa menunjukkan pelanggaran HAM adalah campur tangan urusan dalam negeri. Hak asasi manusia bukan persoalan barat, utara, timur, atau selatan. HAM bersifat universal. HAM tidak bisa dipisahkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, menegaskan perlunya untuk segera menghentikan peperangan di Gaza, berikut proses pendamaian secara jelas dan sah yang melibatkan semua pihak. How can we talk about this while Gaza is under ashes? Bagaimana kita bisa membicarakan hal ini sementara Gaza diliputi puing-puing? Bagaimana mungkin kita menutup mata sementara warga Gaza terusir dan menjadi sasaran pelanggaran HAM yang paling buruk? Pangeran Faisal pun mengajak untuk menerapkan resolusi 2720 Dewan Keamanan PBB agar bantuan dapat masuk ke Gaza, serta mengingatkan hak warga Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, serta sebuah negara yang merdeka. Selain kasus pelanggaran HAM di Gaza, kasus lain yang menjadi sorotan saat ini diantaranya adalah konflik di Kongo, Myanmar, Ukraina, dan Sudan.
Kematian pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny, ketika dalam penjara di bawah rezim Presiden Rusia Vladimir Putin juga menjadi perhatian Dewan HAM PBB saat ini, mengingat Rusia adalah anggota permanen Dewan Keamanan Lembaga Dunia itu. Terkait persoalan-persoalan ini, Ketua HAM PBB Volker Turk mengatakan bahwa ada upaya untuk mendelegitimasi pekerjaan PBB dan kredibilitas lembaga itu sendiri, beserta institusi terkait lainnya. PBB disebutnya menjadi penangkal propaganda manipulatif dan menjadi kambing hitam atas kegagalan kebijakan. Aris Rizman melaporkan untuk VOA Washington. VOA This Morning, juru bicara pemerintah Jerman menolak mengomentari klaim beberapa teman pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny bahwa 1 hari sebelum kematiannya telah dilakukan pembicaraan tahap akhir untuk menukarnya dengan seorang warga Rusia yang dipenjara di Jerman. Laporannya disampaikan Eva Masrieva. Алексей Навальный мог бы сейчас, прямо сегодня, сидеть на этом месте. Alexei Navalny sedianya bisa duduk di sini sekarang, hari ini. Ini bukan pengandaian, ini bisa dan seharusnya ini yang terjadi. Navalny seharusnya bebas dalam beberapa hari ke depan karena kami telah mendapat keputusan tentang pertukarannya. Demikian petikan pernyataan teman mendiang pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny, Maria Pevchik, dalam sebuah pesan video yang beredar luas saat ini. Maria mengatakan ia telah menerima konfirmasi bahwa pembicaraan tentang pertukaran tahanan antara Navalny yang ditahan di Moskow dan perwira FSB Vadim Krasikov yang ditahan di Berlin sudah sampai di tahap final. Pada awal Februari, Putin ditawari untuk menukar seorang perwira FSB Vadim Krasikov yang sedang menjalani hukuman atas pembunuhan di Berlin dengan 2 warga negara Amerika dan Alexei Navalny. Saya menerima konfirmasi bahwa negosiasi sedang berlangsung dan berada dalam tahap akhir pada malam hari tanggal 15 Februari, ujar Maria. Namun pada 16 Februari, Alexei terbunuh, ujarnya lirik. Pernyataan Maria ini seakan mengkonfirmasi laporan Wall Street Journal bulan September lalu tentang kemungkinan pertukaran tahanan antara Navalny dan Krasikov. Vadim Krasikov yang berusia 58 tahun adalah seorang kolonel berpangkat tinggi di Dinas Rahasia Rusia FSB yang sedang menjalani hukuman seumur hidup di Jerman atas pembunuhan Zelimkhan Tornike Kangosvili, seorang warga negara Georgia keturunan Chechnya berusia 40 tahun. Kangosvili terdaftar sebagai pencari suaka di Jerman dan ditembak mati tahun 2019 dengan senjata Glock 26 di siang bolong oleh Krasikov yang ketika itu mengendarai sepeda melewati Taman Tiergarten itu. Krasikov masuk ke Jerman dengan menggunakan dokumen palsu. Pejabat-pejabat Jerman menolak mengomentari pernyataan Maria itu dan juga laporan-laporan media ketika ditanya apakah benar ada upaya dari Rusia untuk melakukan pertukaran tahanan dengan Krasikov. Juru bicara pemerintah Jerman, Christian Hoffmann, hanya mengatakan, saya sudah melihat berita tentang hal itu saat konferensi pers pemerintah ini dan kami juga sudah ditanya tentang isu-isu serupa. Saya tidak dapat mengatakan apapun selain bahwa kami tidak dapat mengomentari hal itu, ujar Hoffmann. Seorang komentator Amerika, Tucker Carlson, awal bulan ini mewawancarai Presiden Rusia Vladimir Putin dan sempat menanyakan prospek menukar wartawan Wall Street Journal Evan Gorskovich. Dan Putin menjawab pihaknya terbuka untuk berunding. Putin menunjuk seorang laki-laki yang ditahan dalam tanda petik sebuah negara sekutu Amerika karena melikuidasi, ujar Putin, seorang bandit yang diduga telah membunuh tentara Rusia selama pertempuran separatis di Chechnya. Putin tidak menyebut nama, tapi tampaknya ia merujuk pada Krasikov. Pendengar, Presiden Joko Widodo Senin mengadakan sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu agendanya adalah persiapan membahas program unggulan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dan RAPBN 2025. Jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka
RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih. Usai sidang Kabinet Paripurna, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan salah satu yang dibahas adalah program makan siang gratis yang merupakan program unggulan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Harus memasukkan program-program ikonik dari Presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan dan Bappenas yang menyusun itu. Meski begitu, Suharso mengatakan detail rencana kerja pemerintah terkait program tersebut akan muncul setelah ada hasil resmi total pemungutan suara dari KPU. Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal mengatakan sebaiknya pembahasan dan penyesuaian APBN terhadap program unggulan Prabowo Gibran tersebut dilaksanakan setelah sudah ada hasil resmi dan ditetapkan oleh KPU. Jika memang pemerintahan baru bersikeras ingin mewujudkan program makan siang dan susu gratis pada 2025, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Faisal menekankan bahwa program tersebut sebisa mungkin harus tepat sasaran, yakni untuk masyarakat atau siswa yang kurang mampu secara ekonomi. Jadi artinya kita harus lebih selektif. Kalaupun mau jalan program makan siang, ya harus yang tepat sasaran, yaitu adalah yang menyasar pada masyarakat miskin atau siswa yang miskin atau daerah-daerah yang sekolah-sekolah di daerah-daerah yang kantong-kantong kemiskinan gitu. Tidak berlakukan secara umum ke semuanya gitu. Jadinya malah tidak tepat sasaran. Nah, untuk mengentasan kemiskinan juga jadi terlalu besar ongkosnya karena tidak dipilah-pilah ya. Sementara PBN kemampuannya makin menipis. Terkait multiplier efek program makan siang gratis yang diklaim oleh TKN Prabowo Gibran bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena adanya UMKM yang dilibatkan, Faisal berpendapat hal tersebut bisa saja terjadi dengan catatan pelibatan UMKM untuk program ini dilaksanakan secara terbuka dan tidak ditujukan ke kelompok UMKM tertentu. Berdasarkan kejadian yang sudah ada, seringkali pelibatan masyarakat dalam program atau proyek pemerintah tidak transparan dan menyasar kelompok tertentu. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.